Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnelia Zatira dengan NPM 2019 01500140 dari kelas R5B, Prodi Bimbingan dan Konseling. Video pembelajaran kali ini ditugaskan untuk memenuhi mata kuliah Teknologi Informasi dalam BK. Dan di sini saya akan membahas mengenai bimbingan karir yang dimana temanya adalah persiapan untuk mencapai karir yang tepat bagi masa depan. Salah satu fase perkembangan manusia dalam kehidupannya adalah keinginan mencapai suatu titik dalam memaksimalkan potensi dan kemandirian secara finansial. Kemaksimalan potensi dan kemandirian secara finansial ini erat kaitannya dengan karir atau jenis pekerjaan yang dilakukan. Tak dapat dipungkiri, fenomena yang terjadi di Indonesia adalah masih banyaknya pengangguran. Berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 7,2 juta orang atau 5,5%. Artinya, masih banyak juga orang yang belum mencapai karir yang dapat mendukung kemandiriannya secara finansial, atau masih banyak lagi yang mengerjakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keterampilannya atau belum menggunakan keterampilannya semaksimal mungkin. Padahal generasi Indonesia saat ini memiliki kualitas terbaik untuk memasuki pasar kerja Indonesia dan memiliki akses yang luas untuk memperoleh pendidikan, dan upaya mendapatkan pendidikan juga meningkat pada tahun-tahun mendatang. Lalu, mengapa bimbingan karir itu sangat penting? Pentingnya bimbingan karir ini mengacu pada fenomena tadi. Diperlukan persiapan untuk mencapai karir yang tepat bagi masa depan. Oleh karenanya, bimbingan karir perlu dilakukan sejak masih kecil, misalnya dengan menanyakan kepada anak tentang cita-citanya pada masa dewasa nanti, dan bisa juga dengan melihat potensi-potensinya sejak dini, agar dapat diarahkan kepada pemilihan-pemilihan jurusan studi yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Hal ini sangat penting karena akan berkaitan dengan pilihan hidup ke depannya. Apakah akan memilih untuk langsung bekerja setelah lulus sekolah, bekerja sambil kuliah, atau memilih jurusan kuliah yang tepat setelah lulus SMA. Menurut Person dalam Bukhari dan Ilviadra pada tahun 2015 menyatakan bahwa bimbingan karir atau dikenal dengan istilah choosing a vocation adalah proses memahami dan menerima karakteristik dan potensi diri yang menyangkut bakat, kemampuan, minat, ambisi, dan keterbatasannya. Lalu juga proses memahami dengan jelas tentang dunia kerja yang menyangkut persyaratan, keterampilan, kondisi kerja, kompensasi, peluang, dan prospek kerja. Kemudian juga proses membantu individu dalam memahami dan menyesuaikan diri dengan karakteristik pribadi dan tuntutan dunia kerja. Selain itu, bimbingan karir juga bertujuan untuk membantu individu agar memperoleh pemahaman dan penyesuaian diri dalam hubungannya dengan masalah-masalah pekerjaan. Lalu, menurut Sukaji pada tahun 2000 memaparkan sasaran bimbingan karir yaitu guna mematangkan individu agar dapat memahami kesempatan kerja yang tersedia, mempunyai ide yang ingin diperjuangkan, memiliki kompetensi pribadi dan sosial untuk memuaskan pemberi kerja, atasan, dan dapat bergaul dengan teman sekerja. Memiliki sumber daya pribadi untuk menanggulangi kegagalan kerja atau pendidikan seandainya hal ini terjadi, sehingga tidak timbul reaksi neurotik. Bagaimana keterampilan dalam pekerjaan? Seperti yang dipaparkan sebelumnya, di Indonesia masih banyak juga orang yang menganggur ataupun bekerja pada lapangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan potensinya. Bila orang menginginkan pekerjaan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki, mereka harus menyadari berbagai kemungkinan pekerjaan, mengembangkan keterampilan yang diperlukan, mendapatkan pengalaman pekerjaan, dan membuat pilihan kerja yang tepat bagi dirinya. Jadi, sejak awal perlu diusahakan kesadaran dan pekerjaan melalui bimbingan dan konseling agar dapat mempersiapkan karir yang tepat bagi masa depan, sehingga mampu belajar menguasai keterampilan yang diperlukan guna mengarahkan diri pada cita-cita yang realistik. Menurut Sukaji pada tahun 2000 menjelaskan hal-hal yang diperlukan untuk menduduki jabatan
kerja sebagai berikut. Mengetahui dan menjajaki kehidupan pekerjaan. Masih banyak orang yang memiliki perspektif yang sempit mengenai dunia kerja. Selain tidak mendapatkan cukup informasi dan pengalaman, sekarang mulai banyak dibuka kesempatan magang di banyak industri atau perusahaan. Hendaknya hal ini dimanfaatkan sebagai penjajakan untuk melihat dunia kerja seutuhnya. Kemudian memilih dan merencanakan pilihan pekerjaan. Merencanakan pilihan kerja yang nantinya akan menjadi karir bagi masa depan dan merupakan hal yang sangat penting. Hal ini bisa dipersiapkan dengan mengetahui bakat dan minatnya, memahami kualifikasi yang dibutuhkan dari pekerjaan tersebut, dan belajar untuk memiliki kompetensi yang dibutuhkan dari pekerjaan yang diinginkan. Kemudian mencari dan mendapatkan pekerjaan. Hal ini bisa dilakukan dengan strategi-strategi seperti mencari lowongan kerja dari berbagai sumber, bisa berupa online, koran, ataupun teman. Melamar pekerjaan dengan mempersiapkan CV yang bagus. Menghadapi wawancara atau psikotes kerja sampai akhirnya mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Kemudian memperlihatkan kebiasaan dan perilaku yang sesuai dengan pekerjaannya. Dalam hal ini, seseorang yang ingin memiliki karir yang bagus harus mampu bekerja secara profesional dalam dunia kerja dan mampu memenuhi tuntutan kualitas pekerjaan. Kemudian ada memperlihatkan keterampilan fisik atau manual yang memadai. Banyak pekerjaan yang membutuhkan keterampilan fisik manual seperti kemampuan komputer, bahasa Inggris, bahkan beberapa pekerjaan yang membutuhkan kualifikasi fisik tertentu seperti pilot atau pramugari, model, dan lain-lain. Bimbingan karir seperti ini perlu diterapkan dalam masyarakat kita sehingga dalam mempersiapkan generasi Indonesia yang unggul, memiliki kompetensi dalam berkarir dan mampu bersaing pada pasar kerja yang mendatang. Nah, sekian pembahasan dari saya mengenai bimbingan karir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.